Ratna ini langsung bilang ke aku begini, kamu datangnya lama banget sih. Aku kan udah nungguin kamu, kata dia gitu. Aku nggak bisa jawab itu mas, aku cuma diam aja. Terus, nih gara-gara kamu telat datangnya, dandananku jadi jelek. Aku bilang, Mbak, mohon maaf. Mbak mau percaya sama saya ya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Ini saya habis didatangi sama adik jenengan, kata saya gitu. Dia minta saya rias karena dia jadi pengantin. Ada pesan dari adik jenengan. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya ini kita udah pernah undang juga, seorang prias pengantin. Kita sapa dulu aja, di sini udah ada Mbak Nir. Mbak Nir, apa kabar Mbak? Alhamdulillah Mas Baik Jamal, ya Mbak? baik. Mas Jamal yo. Iya. Takut salah ngomong. Mbak Nir, Nggih. ini katanya punya kisah di mana Mbak Nir ini pernah mendapatkan pesanan untuk merias pengantin seorang teman yang sudah meninggal. Bener ya Mbak? Oh iya Mas, benar. Aku ada kisah sewaktu dimintain tolong sama temanku zaman SMA. Beliau sudah meninggal, tapi ya itu datangin aku, minta buat didandanin. Nah, kejadian ini itu sebelum atau sesudah yang almarhum Uje nih Mbak? Sesudah itu almarhum Ustadz Uje. Oh, iya. Sesudah almarhum Iya. Ustadz Uje ya? Jadi justru kejadian waktu ngerias 3 cewek cantik yang ini Ustadz Uje itu, justru setelah itu aku sering ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu. Oke. Yang penasaran gimana kisahnya dari Mbak Nir, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu buat teman-teman nih yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Mbak Nir, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lentermalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah kalau gitu, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Nir, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi ceritanya begini Mas Jamal. Aku itu waktu SMA punya adik kelas, panggil aja dia namanya Ratna. Mbak Ratna ini meninggal sakit, kena leukemia ya, karena dia sering pendarahan. Terus tiap berobat itu selalu donor darah gitu loh. Transfusi kok donor, harus transfusi darah. Nah udah gitu, waktu dia meninggal tuh sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ya. Orang aku sama dia juga nggak terlalu dekat. Kenal juga hanya sebatas kenal gitu kan. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian, begitu saya udah berumah tangga, saya udah ibaratnya sudah mulai terjun ke dunia rias itu, pada suatu malam itu saya mimpi Mas. Mimpi itu mimpi yang berulang gitu loh. Mimpi yang berulang. Mimpi yang pertama itu dia datang, cuman say hello doang. Kamu kabarnya gimana? Gini-gini, kamu sekarang rias ya, gini-gini gitu. Ya udah. Habis itu ya udah biasa aja gitu. Aku nggak terlalu ambil pusing. Terus kok beberapa hari kemudian itu tuh dia tuh datengin lagi lewat mimpi. Datang lagi. Dia bilang, aku mau nikah. Dia bilang begitu Mas. Bayangin, dalam mimpi aku sadar dia udah meninggal, tapi dia bilang aku mau nikah. Tolong nanti dandanin aku ya. Gitu. Jadi kesannya kayak ngorder ya, kayak booking riasan gitu. Aku bilang, aduh, nggak bisa, kata saya begitu. Di dalam mimpi itu saya bilang begitu. Nggak bisa, kalau kamu mau dirias cari yang lain, jangan saya gituin. Emang kenapa sih? Kata dia gitu tuh dalam mimpi itu.
Cuman saya nggak menjelaskan ke dia, kamu itu udah meninggal. Saya nggak menjelaskan seperti itu. Cuman saya bilangnya, ya pokoknya nggak bisa. Aku nggak bisa dandanin kamu. Kamu kalau mau dirias ya silahkan cari orang lain, kata saya gitu dalam mimpi itu. Terus dia tuh ngeyel, nggak, pokoknya aku maunya sama kamu, gitu. Karena aku tuh kenalnya cuma sama kamu, gitu. Mungkin maksudnya aku kenalnya sama kamu itu mungkin maksudnya perias yang aku tahu cuman kamu gitu kali ya. Saya juga nggak paham. Aku kaget Mas, di situ aku kaget, aku kebangun, aku bengong. Ini kok mimpi kok kayak gini ya? Kalau mimpi cuma sekali oke lah, itu ibaratnya cuman mimpi bunga tidur gitu. Tapi ini mimpi kok 2 kali berturut-turut didatangi dengan sosok yang sama gitu. Bisa melenceng dikit cerita? Boleh. Jadi gini. Aku tuh nggak tahu kenapa setiap mimpiku itu kalau udah berulang begitu Mas, itu tuh biasanya tuh firasat, dan itu bukan sekali 2 kali kejadian seperti itu. Ini misalnya contohnya waktu tsunami Aceh, itu tuh dalam mimpi tuh aku ya itu ngelihat ombak tinggi setinggi pohon kelapa, terus nyapu semua yang ada di pinggir pantai itu, disapu semua, air kemana-mana. Itu yang tsunami Aceh. Terus waktu itu kan juga ada pesawat jatuh ya, yang Air Asia apa sih yang bodinya merah? Iya, Air Asia. Kayaknya Air Asia itu kan. Itu juga begitu. Jadi aku kalau dibilang menganggap mimpi itu hanya bunga tidur, aku tuh ya piye yo Mas yo, nggak berani gitu loh. Itu terus, nah udah gitu, udah habis mimpi itu tuh, kok aku didatangin kayak gini, datangin sama dia 2 kali, dia tuh kok minta didandanin, ini maksudnya apa gitu kan. Sejak itu aku terus aku juga ngomong sama suamiku, Mas aku kok mimpi gini ya Mas, kata saya gitu. Terus kata suamiku, udah deh bismillah aja, mudah-mudahan jangan ada apa-apa. Suamiku begitu kan. Gara-gara mimpi itu, aku tuh gak berani Mas, yang namanya tidur itu tuh gak berani. Jadi tidur tuh cuma rep-repan gitu loh, sebentar bangun gitu. Tidur ayam. Tidur ayam. Emang ada tidur ayam? Iya, itu. Oh gitu. Nah udah gitu, aku tuh nggak pernah berani tidur pules gitu, nggak pernah berani. Jadi malam pun begitu, malam tuh malah akunya, kalau malam itu ya malah aku habis waktu buat bikin pola, apa jahit gitu. Waktu itu kan belum ibaratnya aku belum nulis apa segala macam, belum kan. Itu baru jahit sama ngerias doang gitu. Wes ngono, aku nggak pernah malam tuh nggak pernah bisa pulas. Pada suatu malam, tapi aku lupa tanggalnya berapa karena aku nggak ngira kok ternyata itu bisa jadi cerita ya. Itu aku lupa tanggalnya berapa, pokoknya nggak jauh jeda waktunya dari mimpi kedatangannya si Ratna ini. Itu memang dari sore itu aku ada janji sama orang. Dia mau ngambil jahitan. Nah dia bilang, Mbak Barsa, nanti aku ke rumah Barsa agak malam, kata dia begitu, karena kan masih kerja gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Mau datang jam berapa? Ya paling di atas jam 9-an lah Mbak, kata dia gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya aku nungguin ya Mas. Aku nungguin jam 9 kok belum datang. Nah jam 10 kok belum datang. Itu tuh aku masih nungguin lah itu. Kalau bisa dibilang bodoh ya saya bodoh gitu loh. Kalau udah gitu ya udah paling dia datangnya besok lagi gitu. Itu tuh malah tak tungguin gitu. Aku masih belum tidur, aku masih di tempat aku jahit, belum masuk ke kamar maksudnya gitu. Nah itu tuh jam 10 lebih, pokoknya jam 11 itu belum ada, aku ingat banget. Jam 11 belum ada orang ketok pintu. Ketok pintu Mas. Ketok pintu, ya aku merinding. Ketok pintu, begitu aku buka, itu ternyata bukan tamuku loh Mas. Bukan tamuku Mas. Siapa Mbak? Itu, aku deg-degan. Itu yang datang itu sosok bocah. Usia SMP, pakai celana pendek, pakai kaos gitu. Terus khas wajah-wajah desa gimana sih?
Pokoknya kayak gitulah. Pokoknya bukan wajah anak Jakarta itu, bukan. Dan dia datang bareng anjing yang gedenya seanakan sapi. Kalau kami bilang seanakan pedet. Pedet itu anak sapi. Iya. Gede banget itu anjing. Aku tuh sampai bengong liatnya. Itu. Aku kaget kan mas. Aku deg-degan sama si itu. Aku kaget itu kok ada anjing kok gede banget gitu kan. Terus anjingnya itu lucunya itu ada posisinya itu di belakang bocah ini gitu loh. Nangkep kan ya? Yeah. Di belakang bocah ini. Terus aku tanya karena ngerasa aku itu bukan tamuku yang mau ngambil jahitan toh. Aku tanya, apa Dok? Gitu. Ada apa Dok? Aku tanya gitu. Mbak, kata dia gitu. Saya kesini disuruh sama Mbak Ratna. Astagfirullahaladzim. Disuruh Ratna gimana? Kata saya begitu. Iya, saya disuruh jemput Mbak. Coba. Aku langsung nggak tahu mas loh. Si Ratna kan wes gak ono gitu kan. Itu kemarin dia memang datengin aku lewat mimpi. Aku tuh nggak ngira kalau ternyata itu dia tuh jemput beneran nyuruh orang gitu. Aku bilang nggak, saya nggak mau. Saya gituin. Terus kata dia, Mbak nggak bisa, Mbak harus ikut saya sekarang. Tapi nganggo bahasa Jawa. Mbak harus ikut saya sekarang. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak bisa ikut kamu. Bilang sama si Ratna, saya punya anak saya masih kecil-kecil. Saya nggak mau. Udah sana kamu pulang. Pokoknya nggak, Mbak harus ikut saya. Ayal-ayalan mas di situ mas. Dan herannya saya itu rumah saya itu mas sepinya minta ampun. Saya tuh mikir ini kok nggak ada yang nolongin saya, kok nggak ada orang yang keluar rumah gitu loh. Saya bilang saya sampai ini aku tuh ngimpi apa enggak sih? Saya sampai berpikirnya seperti itu. Tak iku awakku kok loro gitu. Tak cubitin badanku sakit, berarti aku nggak mimpi gitu kan. Terus tuh dia, ayo Mbak sekarang kata dia gitu. Mbaknya udah ditungguin. Enggak, saya nggak mau. Udah sana kamu pergi sendiri. Akhirnya Mas Jamal ya. Itu bocah bilang begini ke saya. Kalau bahasa Jawa nih, amit itu maaf, permisi. Amit ya Mbak, aku ditarik mas. Dipaksa sama dia. Itu aku pergi nggak bawa apa-apa. Kayak namanya dipaksa ya. Dipaksa. Ya pun tanganku dingin semua. Itu dipaksa. Tahu-tahu itu udah ada di depan itu mas. Di jalanan, di depan gapura. Di jalanan depan gapura. Gapuranya itu terus aku inget itu posisinya di mana. Pokoknya gapura itu gapura makam di kampungku. Aku sadar sesadar-sadarnya. Aku sadar sesadar-sadarnya itu mas. Demi Allah aku sadar. Ini gapura ning kampungku. Di desaku itu. Gapura makam. Udah sampai situ aku cuman istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini apa lagi sih kok kayak gini saya gitu kan. Aku istighfar di situ. Wes aku baca-baca di situ ya. Katanya orang kalau baca-baca gitu kan dikata mimpi bisa kebangun. Enggak, aku sampai la haula wala quwata illa billah. Saya begitu. Ya Allah, kalau misalnya memang ini kehendak-Mu, tolong kasih kekuatan saya, kasih keselamatan saya. Saya minta gitu di dalam batin itu. Itu bocah bilang begini ke saya. Mbak nggak usah takut, nggak apa-apa. Kata dia gitu. Nanti tak anterin pulang lagi kok. Dia tuh bilang begitu. Jadi kayak bisa baca pikiran saya. Kan saya berpikirnya, kok aku gak bisa balik piye gitu. Ini udah jelas-jelas beda alamnya itu udah beda gitu. Aku sadar mas, sadar sesadar-sadarnya. Udah gitu, aku diajak sama dia naik ke telundakan. Itu kan kalau makam di kampung itu kan telundakan. Cuman waktu itu tuh telundakannya itu, tahu nggak telundakan? Tangga itu loh. Telundakannya itu masih tanah zaman semono. Zaman itu tuh masih tanah. Itu naik ke atas dan memang iya mas. Jadi kalau di alam nyata itu kan wujudnya kan makam. Kalau pas itu enggak. Pas itu tuh wujudnya perumahan. Hah? Perumahan. Ada satu tempat itu kayak orang hajatan. Ada orang hajatan, ada janur kuning, ada pelaminan, ada orang lagi pada jagongan. Dan anehnya itu orang-orang yang lagi pada jagongan ini mas. Itu tuh banyak yang aku kenal gitu loh. Beliau-beliau yang udah meninggal. Jagongan apa tuh? Jagongan itu lagi pada ngobrol. Kondangan. Oh, kondangan. Iya. Lagi pada kondangan. Dan itu beberapa dari mereka tuh aku kenal. Itu beliau-beliau yang udah pada meninggal. Gitu. Udah pada meninggal. Wis ngono. Terus ada satu ibu-ibu itu ngelihat aku, dia senyum.
udah meninggal beliau kan. Dia senyum, cuman senyum doang. Cuman aku karena aku posisinya juga takut, posisinya juga panik, aku nggak bales senyumnya dia. Terus si bocah ini ngajak aku, ayo mbak lewat sini gitu. Dia ngajak aku lewat sini. Aku digandeng sama dia. Digandeng sama dia tuh lewat teras. Jadi tuh bangunan itu kayak ada terasnya gitu loh. Cuman yang bangunannya itu bukan bangunan bagus. Yeah. Modelnya tuh model-model rumah-rumah zaman dulu gitu lah. Itu lewat kalau kami bilang, kalau orang Jawa itu bilang tritisan. Teras lah, teras. Terus saya jalannya itu ke arah kanan dulu, terus ke lurus gitu. Lurus masuk ke rumah. Rumah itu gelap. Terus singup. Dindingnya itu sangka itu loh mas, apa sih kalau bahasa Indonesianya ya, gedek itu bahasa Indonesianya bambu. Bambu yang dianyam itu. Itu kayak gitu. Ayo mbak lewat sini, kata itu bocah. Itu bocah masuk, ngajak aku masuk ke sebuah kamar. Itu kamar itu pokoknya singup banget. Nah di situ aku ketemu sama si Ratna ini. Ada Ratna di situ. Ratna ada di situ. Cuman pas aku datang, itu dia posisinya udah dandan. Udah pakai baju pengantin, udah sanggulan, udah paesan. Ya memang nyuwun sewu dandannya memang seadanya sih. Bajunya itu pakai kebaya putih, ada kayak payet-payetnya gitu loh. Itu pokoknya aku inget banget. Itu kalau teman-teman pria aku rasa tau lah, baju model itu yang biasa dipakai buat ujian Sunda Putri. Model bajunya kayak gitu. Terus aku datang, itu bocah bilang sama si Ratna ini, mbak, ini mbak Arsanya udah datang gitu. Si bocah itu pergi keluar, tinggal di situ cuman aku sama si Ratna ini. Terus Ratna ini langsung bilang ke aku begini, kamu datangnya lama banget sih gitu. Aku kan udah nungguin kamu, kata dia gitu. Aku nggak bisa jawab itu mas, aku cuma diem aja. Terus nih gara-gara kamu telat datangnya, dandananku jadi jelek. Dia bilang gitu. Aku nanya, yang dandanin kamu siapa? Dia jawab, orang Wonokerso. Jelas banget dia ngomong, Wonokerso. Tolong dong betulin riasan aku. Dia bilang begitu. Terus karena aku emang gak bawa apa-apa kan mas, mau datang aja juga dipaksakan. Jadinya tuh aku ya dandani dia itu ya seadanya gitu. Ibaratnya kayak shadow ketebelan ya, saya baur pakai tangan gitu. Kayak cunduk mentulnya kurang pas ya saya betulin gitu aja. Itu tuh nggak banyak komunikasi karena akunya udah apa ya mas ya, udah ya takut, udah bingung, udah panik gitu kan. Itu terus begitu udah selesai itu aku bilang sama dia udah. Aku bilang gitu, aku bilang udah nih gitu. Terus kata dia bilang begini sama aku, kamu takut ya sama saya? Aku bilang, aku batin kan gini, ya jelas aku wedi karo kowe to jem, aku bilang gitu, kamu tuh bukan manusia dalam batin. Jelas lah aku takut sama kamu bukan manusia, kata saya gitu. Kata dia udah nggak usah takut, aku nggak bakalan nyelakain kamu, nanti kamu diantar pulang lagi kok. Dia bilang gitu. Selesai itu dia bilang begini, ya wes deh, saya ingin anyway, sekarang begini saja. Tolong sampaikan sama bapakku, aku di sini nggak betah. Dia bilang gitu mas. Cuman aku nggak nanya, kue ini nggak betah, kenapa aku nggak nanya? Cuman dia bilang itu, tolong sampaikan sama bapakku, aku di sini nggak betah. Selesai terus kata dia, suwun yo, kowe wis tekan kene. Terima kasih kamu udah kesini gitu. Terus dia manggil itu bocah, Dok gitu, anterin mbaknya pulang. Ya udah, aku ngikutin itu lagi mas, keluar dari ruangan itu ya ngikutin jalan yang tadi tempat aku masuk. Itu terus sampai di gerbang itu digandeng sama bocah itu. Cuman pas ngantar aku itu yang anjing gede itu udah nggak ada. Jadi cuman sama dia aja digandeng. Tak tahu aku di rumah itu kebangun gara-gara anakku nangis, bunda mana, anakku nangis. Yang paling kecil kan waktu itu masih umur 4 tahunan apa ya,
Lali aku, pokoknya belum ada 5 tahun. Itu anakku nangis, bunda, bunda gitu. Itu aku kaget, aku bangun, wis ngeredek, gemeter. Posisi pintu kebuka, aku mikir, ini aku tadi mimpi apa enggak ya gitu. Ini tadi mimpi apa nyata ya gitu. Anakku nangisnya udah kejer itu mas. Si Arka. Lucunya lagi si Arka itu nangis kayak gitu. Itu tetangga nggak ada yang loh, nggak ada yang denger, nggak ada yang keluar. Anakku yang gede tidur, ya nggak dengar adiknya nangis. Jadi cuman si Arka itu. Udah tenang bunda, nggak apa-apa kata saya gitu kan. Anakku tak peluk. Aku masih gemeter, masih dredeg, dan sampai sekarang pun rasanya itu masih ada gitu ya mas. Dredeg. Ini tadi mimpi nggak sih? Ini nyata nggak sih? Saya gituin. Terus aku lihat telapak kakiku, kan aku pergi kan nggak sendalan kan, ditarik. Iya. Kotor. Sayangnya waktu itu nggak kepikir buat mutu apa segala macam ya. Iya. Itu kaki tuh kotor mas. Karena memang di sana kan tanahnya becek kan, di kuburan, namanya tanah kuburan. Dan memang waktu itu di sana tuh nggak ada karpet apa segala macam tuh nggak ada. Kan orang umum tahun ini, kalau di desa itu nggak umum pakai, orang hajatan pakai itu tuh nggak umum gitu. Tanah ya tanah gitu. Itu aku sih mimpi nggak ya saya gituin. Terus berusaha tak pupus itu kan mas, berusaha tak pupus. Malam itu yang aku ingat, aku langsung wudhu, aku ganti baju, terus aku ngeloni anakku lagi gitu. Sampai beberapa hari kemudian itu mas, aku cuma berani cerita itu sama suamiku. Mas kok kayak gini ya mas, ini mau ada apa, ini mimpi apa enggak. Karena itu posisinya juga suamiku tuh nggak ada mas. Jadi kalau pas kejadian gitu tuh suamiku tuh nggak pernah di rumah gitu loh. Yang namanya dia kadang dia layar gitu kan, apa mungkin kadang dia piket, walaupun kapal sandar mungkin dia piket. Cuman waktu itu aku lupa sih, dia tuh posisinya layar apa piket aku lupa. Pokoknya posisi dia tuh nggak ada di rumah gitu. Kok mimpi kayak gini gitu. Habis itu mas, habis ditemani itu bocah, aku sakit. Jadi sakitnya itu kayak meriang, berat, badan itu berat gitu. Beberapa waktu kemudian itu bocah datengin lagi saya, karena saya kan menganggapnya mimpi ya mas ya. Iya. Saya nganggapnya mimpi. Itu bocah datengin saya lewat mimpi lagi. Kalau itu lewat mimpi, kamu gimana sih? Cuman dimintain tolong nyampein ke bapakku aja kamu nggak? Saya digituin. Itu saya digituin. Cuman dimintain tolong nyampein ke bapakku aja kamu nggak mau. Di dalam mimpi tuh saya bilang, saya nggak berani. Saya gituin, saya nggak berani nyampein. Terus dia tuh pergi tuh sambil mukanya tuh kayak ekspresi marah mas, si Ratna ini, jutek banget mukanya. Lah, apesnya saya, jadi itu bocah tuh ngintil. Jadi kadang ada tetangga, cuman kebetulan si mbak ini udah pindah sih. Itu dia ngeliat, katanya di rumah saya, itu ada sosok cewek pakai baju pengantin gitu. Mbak Arsa gitu. Iya kenapa mbak gitu. Aku kemarin pas maghrib pintu rumahmu masih kebuka. Aku kok ngeliat ada cewek pakai baju pengantin ya. Emang kamu dandanin orang? Aku nggak ada mbak, saya gitu. Nggak ada kok. Yang kecil itu juga suka bilang, Bun, di depan ada mbak-mbak cantik banget. Si Arka suka bilang gitu. Depan ada mbak-mbak cantik banget. Di mana dek? Di depan. Udah nggak usah dipikirin ya. Nggak ada itu, nggak ada mbak-mbak. Saya gituin. Nah, aku ngerias nih mas. Aku ngerias itu. Ada mbak yang bisa ngelihat kan, temanku juga ada yang lihat. Itu bilang ke aku begini. Sah, ku iki nek duwe prewangan tinggal ning omah wae. Ojo digowo. Kamu itu kalau punya prewangan jangan diajak, tinggal di rumah aja. Kata dia gitu. Yang ngelihat takut tahu. Mbak aku tuh nggak punya prewangan. Lagian buat apaan sih kayak gitu, kata saya gitu kan ke mbaknya itu. Terus itu tuh ngikutin kamu terus. Ntar kalau ada yang orang yang bisa ngelihat, ntar dikiranya kamu makan macem-macem. Aku nggak ngerasa punya kayak gitu. Jadi tuh dia tuh kayak ngikutin aja gitu loh mas. Kemanapun ya? Kemanapun tuh ngikutin. Sampai akhirnya lama-lama tuh aku ngerasa ada yang beda sama badan aku. Badan tuh lama-lama kurus gitu loh mas. Terus hawanya tuh memang nggak enak. Terus bawaannya tuh kayak lemes, kayak ngantuk gitu kan. Udah gitu, itu bocah datang lagi mas, lewat mimpi mas.
Jadi nggak pernah nampakin wujudnya secara langsung ke aku tuh nggak pernah. Jadi yang diliatin ya orang lain gitu. Tapi dia nempelnya ke aku, ngikutin gitu loh. Kamu emang benar-benar kebangetan ya, aku digituin. Kebangetan gimana? Kamu cuma nyampein ke bapak aku aja nggak mau. Aku tuh di sini tuh udah nggak betah. Dia bilang begitu. Dia bilang gitu, terus dia pergi. Terus akhirnya aku bilang, aku telepon sama bapak. Pak, ini saya didatengin sama si Ratna. Saya gituin. Dia minta saya buat nyampein ke bapaknya kalau dia nggak betah di sini. Caranya gimana ya Pak? Ya udah disampaikan aja, kata bapak gitu. Saya nggak berani. Masalahnya hal kayak gini nggak semua orang percaya Pak. Saya gituin. Siapa yang percaya sih Mas? Kayak gitu. Dikira ntar saya ngada-ngada gitu kan. Itu. Cuman kalau ini saya juga udah nggak kuat. Soalnya dia kemana-mana ngintil. Saya gituin. Teman-teman pada ngeliat, tetangga juga ada yang lihat, Arka juga sering lihat, kata sih gitu. Akhirnya, ngono ki bapakku diem aja gitu. Terus dia nanya, waktu dia ke tempat kamu, gimana? Itu aku ceritain tuh sama bapak kan. Aku ceritain, pokoknya yang jemput saya itu bocah cilik. Dia bawa anjing gede banget, seanaan sapi, sepedet, saya gituin. Bapakku tuh diem aja. Ya udah deh. Coba nanti bapak tak ngomong sama orang tuanya gitu kan. Tapi ternyata bapakku tuh nggak ngomong sama keluarga itu. Bapakku nggak ngomong karena mungkin bapak juga mikir itu sesuatu yang sensitif banget ya Mas gitu kan. Nah aku malah cerita sama, panggil aja dia Mas Kus ya. Nah Mas Kus itu pada suatu ketika main ke rumahku. Main ke rumahku sama calon istrinya, namanya Mbak Fatia ya. Main ke rumahku. Nah di situ aku cerita. Itu orang pertama yang aku ceritain setelah suamiku. Karena aku mau cerita ke orang aku nggak berani. Sama bapak ya tadi ya, sama bapak. Aku mau cerita sama orang lain aku nggak berani. Aku takutnya nggak dipercaya, dikiranya aku omong kosong. Soalnya hal kayak gitu kan sensitif iya. Terus kalau orang yang nggak percaya pasti berpikirnya kamu mengada-ada gitu kan. Aku cerita sama Mas Kus ini, Mas Kus, aku tuh beberapa kali didatengin sama si Ratna, saya gituin. Kalau dia sih datengin aku lewat mimpi Mas. Cuman akhirnya aku beneran dijemput. Yang jemput kamu siapa? Bocah perempuan. Bawa anjing gede banget, saya gituin. Lah Mas Bos tuh bilang, kamu percaya monggo nggak monggo. Setelah si Ratna ini meninggal, saya memang pernah lihat anjing itu di dekat rumah dia. Jadi ceritanya Mas Kus ini pulang main, sampai ke rumah si Ratna ini ada jalan kecil, dia lewat situ, dia mau keluar dari gang rumahnya si Ratna ini. Nah, anjing ini tuh lari dari bawah. Memang anjing ini gede banget kata dia. Jadi Mas Kus ini ngelihat itu anjing kaget. Anjing ini ngelihat Mas Kus juga kaget. Gitu, jadi dua-duanya balik badan gitu sama ini. Terus Mas serius Mas, demi Allah Mbak, aku ngerti, kata dia begitu. Anjingnya warnanya opo? Aku tanya begitu. Ya kan itu kan gelap, kata dia gitu. Aku nggak terlalu merhatiin, entah coklat entah hitam. Tapi emang iya sih, anjing ini gede banget, warnanya kayak hitam gitu loh. Kok kayak hitam? Jadi antara kalau dibilang kelabu ya kelabu gelap, tapi kalau hitam ya nggak hitam pekat banget. Gitu, tahu kan pokoknya bayangan. Pokoknya hitam lah, pokoknya supaya itu. Si Mas Kus ini bilangnya ya, aku memang lihat itu anjing, kata dia. Terus sekarang aku gimana Mas? Aku gitu. Aku dikintir terus sih, taruh si Ratna, kata saya gitu. Nah si Mas Kus ini tuh orang yang sewaktu si Ratna ini masuk rumah sakit, dia yang sering diajak sama keluarganya itu untuk bantuin nungguin gitu loh. Jadi kalau misalnya Ratna ini butuh darah, dia yang Mas Kus ini yang ke PMI ngambil gitu-gitu loh Mas gitu. Jadi dia tuh tahu banget gitu kondisi si Ratna ini gimana. Terus kata Mas Kus ini, ya udah kamu ngomong sama keluarganya gitu. Aku nggak berani Mas, aku gituin. Aku takutnya salah paham, saya gituin. Udah nggak apa-apa, kata dia gitu kan. Jangan-jangan dia kenapa-napa, kata dia gitu. Terus, nah ini jadi obrolan kami berdua. Tapi ada suamiku juga di sama calon istrinya dia. Mas, maksud dia ngomong Wonokerso itu apa ya?
nama daerah kali, kata dia gitu. Ya memang nama daerah, ada tempat di tempat kami. Dirimu nangkap nggak sesuatu di balik nama Wonokerso ini? Wono itu kan hutan, Kerso itu keinginan. Apa jangan-jangan si Ratna ini ya mas, ada seseorang yang memang bikin dia ini ya mas, gitu, sakit. Nangkep nggak sih omongan aku? Iya. Nangkep. Maksud aku kasarnya ngomong, apa ada yang mau, aku tuh berpikirnya malah apa ada orang yang mau numbalin si Ratna ini gitu loh. Gitu. Tapi siapa? Kata Mas Kus ini gini. Ya aku nggak tahu. Soalnya kalau dilihat dari keluarganya, saya percaya nggak mungkin. Orang tuanya orang baik. Saya gituin. Ibaratnya orang sederhana lah mas, orang biasa gitu, nggak. Kayaknya kalau untuk ke arah sana jelas nggak mungkin. Aku percaya banget gitu kan. Terus Mas Kus ini bilang, apa iya ya, kata dia gitu. Ibaratnya tuh kalau di tempat kami tuh masih ada ini loh mas, pesugihan. Tapi tumbalnya asal comot. Asal comot? Tumbalnya asal comot. Oke. Ada satu daerah di tempat saya, Mas Kus ini malah yang bilang, ada satu daerah di tempat saya, itu warganya yang punya pesugihan, itu kalau ngambil tumbal asal comot. Random, siapa aja bisa. Gitu. Apa itu ya mas? Kata mas ini, apa itu ya sah? Nggak tahu juga, aku nggak bisa mastiin. Ya udah kamu ngomong aja sama ininya, sama keluarganya. Aku gak wani, saya gitu ya. Aku bilang aku nggak berani, aku takut, kata saya gitu. Takutnya salah paham. Lah daripada kamu sakit-sakitan, daripada kamu diikutin mulu, kata Mas Kus. Aku mikir aja, gimana ya enaknya. Ya akhirnya wes ngono, beberapa waktu aku butuh waktu buat mikir. Akhirnya aku mutusin buat oke, saya ngomong sama pihak keluarganya. Karena ini bocah semakin sering ini loh mas, semakin sering nemuin. Kalau nampakin diri ke aku tuh enggak, malah orang-orang yang lihat itu. Teman gitu kan pada ngeliat, katanya ngikutin aku gitu. Terus mana aku akhirnya tak beraniin diri hubungin saudaranya. Aku bilang, Mbak, mohon maaf. Mbak mau percaya sama saya ya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Saya bilang begitu. Ini saya habis didatangi sama adik jenengan, kata saya gitu. Dia minta saya rias karena dia jadi pengantin. Ada pesan dari adik jenengan kalau dia di sana itu enggak betah. Lah yo kakak yo nangis dong. Sedih dong, langsung kok kasih tahu kayak gitu. Terus kata dia, serius anu dek gitu. Enggak mbak, saya minta maaf banget ya mbak. Sebenarnya saya nggak mau ngomongin hal ini karena gimana pun juga pertama saya juga takut. Terus saya juga nggak yakin jenengan percaya sama saya. Cuma masalahnya ini saya kayak diteror mbak. Ini saya sakit-sakitan. Terus saya juga sering diikutin. Banyak yang lihat. Tolong ya mbak. Saya cuma mau menyampaikan. Soalnya di jenengan pesan. Katanya dia di sana nggak betah. Saya bilang begitu. Itu pokoknya bahasanya, tolong sampai no bapakku, aku ning kene ora betah. Itu aku ulang ke dia. Pesannya cuma seperti itu. Oh ya udah nanti aku sampein ke orang tuaku gitu. Disampein ke orang tuanya mas. Berantem mas. Ribut hasilnya. Ribut aku habis diomel-omelin sama ibunya. Kamu itu kali itu tuh jangan suka mengada-ada. Lah, saya tuh nggak mengada-ngada bu. Apa yang saya ceritakan ini ya berdasarkan apa yang saya alami. Lagian untuk apa sih saya mengada-ngada hal seperti ini? Nggak ada untungnya buat saya. Saya udah berniat nggak akan nyampein hal ini ke jenengan, ke keluarga jenengan. Cuma sayanya kayak diteror. Ini saya sakit-sakitan loh bu. Saya sampai berobat kemana-mana saya nggak sembuh. Jadi hawanya tuh ya itu loh mas. Badan tuh suka meriang, panas, dingin gitu. Terus kayak pundak itu berat gitu. Waktu itu aku ingat banget ibunya bilang begini. Kan aku ceritain kan kejadian aku dijemput sama bocah yang bawa anjing gede itu. Dia malah bilang begini. Memang anakku ki pernah ngomong lewat ngarep omahe bapakmu. Terus melayu ke weden gara-gara weruh
weruh kire nengar pomai bapakmu. Jadi gini bahasa Indonesianya. Memang anakku ini pernah cerita sama saya. Dia ketakutan lewat depan rumah bapakmu karena ngelihat ada anjing depan rumah bapakmu. Lah memang bapakku miara anjing, Mas. Tapi anjingnya cilik. Iya. Bukan anjing yang besar gitu. Aku nangkepnya nih secara nggak langsung tuh ibunya nih justru menuduh kalau anaknya itu begitu tuh gara-gara bapakku gitu loh. Ya aku pokoknya mohon maaf banget buat keluarganya Mbak Ratna. Bukannya bermaksud buat buka aib, nggak punya niat seperti itu. Cuma pengen cerita aja, buat pelajaran aja gitu. Ibunya tuh bilang begitu, Mas. Waduh Mas, aku rasain loh kok malah jadinya kok malah kayak gini gitu loh. Kok malah orang tua aku yang kena gitu kan. Itu karena dia ya bilangnya begitu. Anakku memang pernah cerita lewat depan rumah kamu dia lari karena takut melihat anjing di depan rumah bapakmu gitu. Dan malah nuduh. Ya secara sebenarnya bukan nuduh, cuman saya ngerasanya Iya. kok jadi aku ngerasa bapakku ngerasa tertuduh ya gitu. Kok jadi bapakku kok kayak dituduh gitu. Tapi ya udahlah, terus di situ aku bilang ya saya mohon maaf Ibu, kata saya gitu. Saya hanya menyampaikan apa yang dipesankan sama anaknya jenengan. Masalah jenengan percaya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Saya gituin. Yang pasti gara-gara masalah ini saya jadi sakit-sakitan dan saya tidak tenang. Aku bilang begitu sama ibunya ini kan. Nah udah gitu, dan alhamdulillahnya nih Mas, begitu aku cerita itu ya gangguan itu hilang. Dia udah nggak pernah datengin aku, udah nggak, terus ya wes nggak nempel gitulah, udah nggak ngikutin kemana-mana. Tapi gitu. Jadinya ribut ya? Jadinya ribut. Sama keluarga ya? Sama keluarga. Iya. Jadinya ribut ya. Sekarang hal kayak gitu siapa yang percaya sih Mas? Iya. Ibaratnya mungkin yang teman-teman yang lihat sekarang pun, Sumbanir settingan. Paling mungkin berpikirnya begitu. Siapa yang percaya coba Mas? Iya, agak susah sih memang. Agak susah untuk diterima ya. Cuman emang begitu kan. Kalau emang begitu. Soal gaib itu misteri lah. Iya. Nah, yang aku pengen tanyain, waktu Mbak Nir ketemu sama sosok anak kecil ini anak kecilnya itu si Ratna atau bukan, Mbak? Bukan ya? Jadi suruhannya si Ratna. Iya, enggak. Maksud aku gini, kan Ratna itu kan meninggal ketika dia masih sekolah. Iya. Ya. Nah, pas Mbak Nir ditemuin sama Ratna itu, Ratna udah... Ya udah dewasa. Udah kan? Dewasa. Oke. Udah dewasa ya udah seusia aku gini. Si Ratna itu bukan anak kecil kayak anak ABG sekolah. Oke. Tapi di mimpi Mbak Nir, wujudnya Mbak Ratna ini masih bocah atau sudah dewasa? Iya udah dewasa. Oh sudah dewasa. Udah dewasa. Oke. Udah dewasa. Jadi udah bukan anak kecil lagi gitu, bukan anak SMA gitu, bukan. Dia meninggal pas SMA kan ya? SMA. Dia meninggal SMA. Waktu itu sih, ya itu katanya sakit leukemia gitu loh. Pokoknya perlu transfusi darah terus gitu. Ini makamnya di daerah mana, Mbak? Makamnya di daerah Karanganyar. Kampung tuh kan Karanganyar. Karanganyar itu daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Daerah Jawa Tengah. Ya udah lah, terus si cerita si Ratna itu ya akhirnya hilang dengan sendirinya aja gitu. Udah nggak pernah nemuin lagi, alhamdulillah. Udah nggak pernah bahasa kasarnya gentayang ya. Udah alhamdulillah udah nggak. Mbak Nir sendiri kondisinya setelah itu juga? Ya alhamdulillah sehat. Sehat, bisa pulih lagi, badannya bisa gemuk lagi gitu. Sebelum itu sampai habis Mas badanku. Sebenarnya itu ini hampir sama ya kejadiannya sama yang waktu almarhum Ustadz Uji itu ya, dibawa gitu ya? Oh kalau waktu Ustadz Uji kan mereka yang datang ke rumah. Iya, ini kan bocah juga datang ke rumah kan? Kalau ini bocah datang, tapi kan terus aku diajak ke sana. Aku kan keluar dari rumah. Tapi aku nanggapnya tuh yang Mbak Nir ini ke alam lain gitu. Iya. Ya, hampir sama lah ya. Iya. Pas lagi meninggal Mbak ada? Waktu Mbak Ratna meninggal tuh ya ada orang kita layat bareng-bareng. Cuman aku nggak ngeliat jenazahnya enggak. Waktu itu ingat kok kita ngelayat bareng-bareng. Itu sama teman-teman sekolah gitu. Ada pertanyaan nih Mbak. Soal yang tumbal nyomot itu memang dipercaya banyak sama warga sana, warga di Karanganyar berarti ya. Itu emang tempat itu tuh sering seperti itu. Aku tuh taunya tuh malah dari Mas Kus ini. Memang ada satu tempat
itu memang Oh, Mbak Nir terkenal. nggak tahu Kalau aku soalnya. nggak tahu. Jadi justru Mas Kus yang tahu. Itu. Jadi memang ada satu tempat itu warganya banyak yang punya seperti itu. Heeh. Tumbalnya nyemot. Gitu. Jadi tumbalnya itu bukan dari bukan dari pihak keluarga, Mm-mm. bukan dari keturunannya langsung, Hmm. atau itu tuh bukan. Jadi dia asal aja ngacak aja gitu ngambilnya. Bahaya banget ya. Iya, tapi emang ada sih Mas kayak gitu. Aku pernah dengar cerita juga kok. Nama pesugihannya nggak tahu Mbak Mapa? Nggak tahu, Ah, nggak tahu. Cuman ya itu tumbal nyomot itu Oh. tadi. Pesugihan Asmod, Iya bisa asmot, asal nyomot. asal nyomot bisa jadi. Ada lagi kayak gitu. Ya mungkin ya deh. Ya udah. Mbak Nir ini punya satu kisah juga yang ini berkaitan ya, dan bahkan cerita ini menyangkut si Mas Kus yang tadi ada Iya. diceritain. Iya, Mas Mbak Kus Nir mohon ya. maaf ya, tak ceritain sampean. Gak apa-apa ya Mbak ya. Bismillah nggak apa-apa, Mas Kus Nggak orangnya apa-apa ya. kooperatif kok. Nah, tapi yang video kali ini kita tutup dulu ya. Hmm. Jadi terima kasih buat Mbak Nir udah Oh, iya. datang ke Lentera Malam Sama-sama, untuk Mas. kesekian kalinya. Ya, Matusun juga ya. udah undang saya. Oke, gua tutup video kali ini. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Mbak Nir pamit. Bye.